Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Daulima. Eh, Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja, soal pertama, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Dijual secara tunai dagang seharga 1 juta dengan memberikan sebagai aset. Diterima pembayaran transaksi tanggal 2 Januari. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10, 3/20, 30. Selanjutnya, cara membuat jurnal penerimaan kas. Yang pertama, tanggal 1 setoran modal debit isi 10 juta, kemudian di kredit tulis akun modal 10 juta. Tanggal 3 debit 900.000, pot penjualan 100.000. Di kredit penjualan 1 juta. Yang tanggal 5 toko idola di debit 1.940.000, pot penjualan 60.000, piutang dagang 2 juta. Selanjutnya soal kedua, memberi barang dagangan kepada toko abadi seharga 200.000 secara tunai dan memperoleh sebesar 10%. Tanggal 3 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Tanggal 5 dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 7 pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Tanggal 9 melunasi pembelian barang dagang pada tanggal 2 Januari. Berikut tabel jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 toko abadi debit pembelian 200.000. Serba-serbi beban tanggal 3 serba-serbi beban 1.200.000 di debit kredit kas 1.200.000. Kemudian tanggal 5 perlengkapan 500.000 di debit dan di kas juga 500.000. Tanggal 7 price di debit price jumlah 200.000, di kredit kas 200.000. Kemudian soal ketiga, yang pertama dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Kedua, dijual barang dagang kepada di Lintang seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Yang ketiga, dijual secara kredit barang dagang seharga 4 juta kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Kemudian jurnal penjualan. Tanggal 1 toko idola syarat penjualan 3/10 N30, piutang dagang penjualan 2 juta. Tanggal 2 Yudi Lintang 3/10 N30, piutang dagang penjualan 3 juta rupiah. Tanggal 3 toko Sahara 2/10 N30, piutang dagang penjualan 4 juta. Selanjutnya soal 4, yang pertama diberi tok kasih peralatan kantor sehingga 1 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Yang kedua, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Tanggal 3 dibeli barang dagangan dari toko Rahyu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N30.
Berikut tabel jurnal pembelian. Tanggal 1 toko kasih 2/10 syarat pembelian 2/10 N30 serba-serbi peralatan debit 1 juta, kredit 1 juta. Kemudian CV Andika 2/10 N30 debit 2 juta, kredit 2 juta. Yang ke tanggal 3 toko Rahayu 3/10 N30 debit 3 juta, kredit 3 juta. Selanjutnya soal kelima. Yang pertama, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena untuk rusak seharga 300.000. Tanggal 2 dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 200.000. Yang ketiga, pemilik pengambil barang dagang untuk kepentingan pribadinya seharga 100.000. Selanjutnya berikut tabel jurnal umum. Tanggal utang dagang, rektur pembelian debit 300.000, dikredit juga 300.000. Kemudian rektur penjualan toko Mandala debit 200.000, kredit 200.000. Ketiga, prive penjualan 100.000, di debit dan kredit 100.000. Berikut contoh soal. Yang pertama, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta rupiah. Kedua, dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Ketiga, dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Kelima, dibayar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagang tanggal 23 Desember 2020. 6. Dibeli dari toko Kasih Murah peralatan kantor sebesar seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Kemudian tanggal 7 diterima faktur dari CV Andika untuk barang seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Kelap 9 dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta rupiah. Ke-10 dijual barang dagang kepada toko Idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Ke-11 dijual secara tunai barang dagang harga 1 juta. Tanggal 13 dijual barang dagang kepada Yudi Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Ke-14 dibeli barang dagang dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Tanggal 16 diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000. Tanggal 18 dijual secara kredit barang dagang seharga 3.400.000 kepada Tok Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Di tanggal 19 diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Tanggal 20 dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan. Tanggal 22 diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Tanggal 23 diterima uang tunai pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Tanggal 24 dibayar sebagian utang kepada toko Kasih Murah atas pembelian peralatan sebesar 800.000. Tanggal 25 dijual barang dagang kepada toko Idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Tanggal 26 dibayar hutang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Tanggal 28 diberi dagangan dengan harga dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran. Tanggal 29 dijual barang dagang secara tunai kepada toko seharga 1.700.000. Tanggal 30 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Tanggal 31 dibayar tunai untuk macam-macam beban besar 150.000.
Berikut tabel jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 debit 10 juta, kredit serba-serbi akun modal jumlahnya 10 juta. Tanggal 11 debit 11 juta, 1 juta, kredit penjualan 1 juta. Tanggal 19 toko idola 2.716.000, debit pos penjualan 84.000, kredit 2.800.000. Selanjutnya berikut tabel pengeluaran kas. Tanggal 2 beban sewa serba-serbi ref akun beban sewa 1.200.000, kredit kas 1.200.000. Tanggal 3 perlengkapan serba-serbi ref, debit jumlahnya 500.000, kredit kas 500.000. Tanggal 5 CV Andika utang dagang 2.700.000, debit dan kredit 2.700.000. Tanggal 20 beban iklan debit beban iklan debit 150.000 dan kredit 150.000. Selanjutnya jurnal penjualan. Tanggal 10 toko idola syarat 3/10 N30, piutang dagang penjualan 2.800.000. Dan tanggal 13 Yudi Lintang piutang dagang 3.700.000, penjual. Tanggal 18 Joko Sara 2/10 N30, piutang dagang penjualan 3.400.000. Selanjutnya yang terakhir jurnal umum. Tanggal 9 utang dagang rektur pembelian CV Andika debit 1 juta, kredit 1 juta. Tanggal 16 retur penjualan 200.000, piutang dagang kredit 200.000. Selanjutnya dah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.